Ironis pemirsa, bantuan sosial yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nyatanya malah dijadikan modal judi online. Tak main-main, di Jakarta 5.000 penerima bansos ternyata terlibat judi online dengan nilai transaksi telah mencapai triliunan rupiah. Pemberian bansos sejatinya untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayangnya, banyak yang menyalahgunakan bansos dari pemerintah untuk judi online. Di Jakarta sendiri, ada 602.000 warga Jakarta yang terlibat judi online. 5.000 diantaranya tercatat sebagai penerima bansos. Nilai transaksinya mencapai 3,12 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jakarta pun akan mencabut penerima bansos yang terlibat judi online. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih Pak Asep. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS. Digunakan, memang nggak semua. Yang kita keluarkan itu misalnya ke KJP 700.000, KJMU 600.000, tapi masih ada sekitar 15.000. Akhirnya uang kita ini, uang bansos ini larinya ke judi online. Nah, ini prihatin kita. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Sidang pra-peradilan sejumlah aktivis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diwarnai kericuhan pemirsa. Protes terjadi karena majelis hakim menolak seluruh permohonan yang diajukan aktivis. Ya, seperti inilah suasananya pemirsa. Terjadi ketegangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat sidang pra-peradilan aktivis mahasiswa Kharik Anhar. Ini terjadi setelah Hakim Tunggal Sulistianto Rohmat menolak 2 gugatan pra-peradilan yang diajukan Kharik. Seperti yang kita lihat ini pemirsa, pengunjung sidang tidak terima dengan putusan itu. Dengan poster yang diangkat, mereka protes di ruang sidang. Hal itu juga membuat petugas keamanan pengadilan meminta para pengunjung keluar dari ruang sidang. Situasi memanas saat pengunjung membentangkan tuntutan pembebasan Kharik dan aktivis-aktivis lain. Mereka menolak keluar sehingga memaksa petugas keamanan menghalau mereka untuk segera dikeluarkan dari ruang sidang. Hakim Tunggal pra-peradilan, tentu kami sangat kecewa dengan hasil putusan ini, gitu ya. Saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa sudah tidak ada tempat bagi para kelompok kritik, para kelompok kritis di negara ini. Sudah tidak ada tempat bagi aktivis pro demokrasi yang terus mengawasi pelaksanaan kebijakan di negara ini. Kami selalu konsisten untuk mengatakan bahwa Del Pedro dan 3 tersangka lainnya adalah tahanan politik. Kita beralih ke informasi lain. Presiden kedua RI Soeharto resmi diusulkan sebagai pahlawan nasional. Usulan itu berselang 1 tahun usai MPR mencabut nama Soeharto di TAP MPR 11 tahun 98 soal nepotisme, korupsi, dan kolusi. Presiden kedua RI Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional pada 21 Oktober 2025. Nama Soeharto ada di dalam 40 daftar nama calon pahlawan nasional yang diusulkan Kementerian Sosial ke Kementerian Kebudayaan. Selain Soeharto juga ada nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan aktivis buruh asal Nganjuk Marsina. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyatakan usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah melalui proses panjang.
Terlepas dari pro dan kontra, Soeharto dinilai banyak berbakti kepada bangsa. Sementara pihak yang kontra yaitu para pegiat HAM dan aktivis 98 menilai Soeharto tidak pantas mendapat predikat pahlawan nasional. Semua pendapat tentu dijadikan pertimbangan. Kembali yang menjadi pedoman daripada kita, tim, itu adalah pada syarat-syarat formal yang ada. Usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional bukan kali ini saja. Pada 2016 silam, usulan tersebut santer dibahas saat Ketua DPR dijabat politisi Golkar, Ade Komarudin. Sebagai partai yang dibesarkan Soeharto, Golkar memang paling getol mendukung Soeharto sebagai pahlawan nasional. Namun usulan itu tidak terwujud. Kans Soeharto sebagai pahlawan nasional mulai terbuka pada September tahun lalu. Saat itu MPR mencabut nama Soeharto dari TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Sebelumnya dalam TAP MPR tersebut nama Soeharto disebut spesifik terkait nepotisme, korupsi, dan kolusi. Setahun berselang dari menghilangnya nama Soeharto dari TAP MPR, kini Soeharto resmi diusulkan sebagai pahlawan nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hakim menolak permohonan pra-peradilan Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain Rismansyah. Hakim menyatakan bahwa penetapan Del Pedro sebagai tersangka sudah sesuai prosedur yang berlaku. Hakim menolak permohonan pra-peradilan Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain Rismansyah. Hakim menyatakan bahwa penetapan sebagai tersangka dan penggeledahan terhadap Del Pedro oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai prosedur yang berlaku. Sementara menurut kuasa hukum Del Pedro, penolakan pra-peradilan ini mengecewakan karena menurutnya penangkapan Del Pedro tidak berdasarkan dua alat bukti. Nah, soal pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan soal bagaimana penyidik memperoleh dua alat bukti. Namun di dalam permohonan kami sudah jelas kami sampaikan bahwa Del Pedro tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka sebagaimana yang sudah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Di situ jelas disebutkan bahwa selain penyidik mendapatkan dua alat bukti, penyidik juga harus memeriksa saksi yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Di situ jelas penyebutannya dan. Artinya kalau penyebutannya menggunakan dan, dua-duanya harus digunakan. Dengan ditolaknya pra-peradilan tersebut, maka kasus dugaan penghasutan aksi demonstrasi dengan tersangka Del Pedro tetap dilanjutkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke persidangan lainnya, pemirsa. Sidang perdana kasus kematian anggota TNI Prada Luki Saputra Namo di Kupang NTT beragendakan mendengar keterangan terdakwa serta 6 saksi. Terdakwa Letu Ahmad Faisal didakwa mengizinkan anak buahnya menganiaya korban hingga meninggal dunia. Sambil memeluk foto anaknya, Ibu Prada Luki Saputra Namo, Sepriana Paulina Mirpe, sempat histeris karena tak kuasa menahan amarah saat hendak dipanggil masuk ruang sidang untuk mengambil sumpah bersama para saksi lainnya. Sidang perdana ini digelar di Pengadilan Militer 3 Kupang NTT Senin pagi dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa beserta 6 saksi. Sidang digelar secara terbuka untuk mengungkap motif penganiayaan yang menyebabkan korban Prada Luki Saputra Namo meninggal dunia. Pengadilan militer juga menghadirkan 4 saksi dari TNI dan 2 orang lainnya yakni ayah dan ibu kandung Prada Luki Saputra Namo. Terdakwa Letu Ahmad Faisal, Komandan Kompi pada Batalion Teritorial Pembangunan Waka Ngamere Kabupaten Nagekeo dihadirkan sebagai terdakwa pertama. Ia didakwa mengizinkan anak buahnya menganiaya Prada Luki sehingga menyebabkan korban mengalami luka serius. Kasus penganiayaan berujung kematian Prada Luki diketahui setelah korban meninggal dunia saat menjalani perawatan di unit perawatan intensif RSUD Airamo Nagekeo 6 Agustus 2025. Luki meninggal karena diduga dianiaya beberapa orang seniornya. Pihak TNI telah merampungkan berkas perkara 22 tersangka kasus tersebut ke auditor militer.
Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.